nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan buka dalam doa, kita angkat pujian. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kepada hambanya akan memimpin dalam doa pembukaan, dipersilakan. Mari umat Tuhan kita satu dalam doa. Daya nak lidah kusyipoh me. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui ibadah pendalaman Alkitab lewat channel YouTube ini. Kami rindu berbakti memuliakan membesarkan nama-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan dan basuh kami dengan sabda firman kuasa Roh Kudus-Mu. Semuanya kami, baik para pelayan-Mu dan umat-Mu, seberapa yang mengikuti ibadah, kami percaya Tuhan, kami semua sedang dikuduskan oleh kuasa-Mu. Dan biarlah dengan berhiaskan kekudusan kami masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh beribadah kepadamu, melayani Engkau, bersekutu dalam hadirat-Mu, dan kami diberkati. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan pagari dengan kuasa darah-Mu, bersihkan lokasi tempat kami beribadah masing-masing, agar supaya kami dipagari dengan malaikat Tuhan, kami boleh merasakan hadirat surgawi, kami boleh bersuka-suka dalam Tuhan. Khususnya sarana perasaan pendukung semua dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan iblis, kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat di udara, kekuatan yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, dan mempermalukan jalannya ibadah dan pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat dia, kami usir, tolak, perintahkan dari tempat ini, keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sede belui untuk bumi kesnai. Berhadiratlah Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, berbakti memuliakan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa, dan saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari senang suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyanyikan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji nama Tuhan, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita akan angkat satu pujian. Yesus, aku cinta kepadamu dengan segenap hati kami, Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Oh Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam ibadah pendalaman Alkitab kami Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar kiranya Tuhan kami dapat memberikan sesuai dengan kerelaan hati kami Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, yang belum memberikan persembahan, Kau memberkati Tuhan agar di lain kesempatan mereka dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
Yesus baik. Puji nama Tuhan, biar kiranya persembahan kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Firman jadi manusia dan diam di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Dan mari umat Tuhan kita berdoa. Dabida ilabu humekesye. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Hadirat Tuhan telah melawat memberkati kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, dan tanda ibadah kami kepadamu. Terimalah menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Saat ini rindu kami bersekutu dengan kebenaran-Mu, melanjutkan pelajaran kitab Wahyu. Tuhan, berkati kami, urapi kami, karuniakan kami hati yang tenang, supaya kami rindu mendengar bersekutu dengan kebenaran-Mu. Kami diperkaya dalam kebenaran, kami mendapatkan pencerahan, iman kami kuat, kami bertumbuh dalam kebenaran-Mu, kami dewasa dan disempurnakan sebentar. Kalau ada pekerjaan setan iblis kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami bersekutu dengan firman-Mu, apapun itu, setiap halangan, rintangan, gangguan, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Samida belai ketohopilakun sai. Darah Tuhan Yesus yang menguduskan dan membungkus kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seperti Maria kami mau duduk di kaki-Mu, bersekutu dengan kebenaran-Mu, sampaikan isi hati-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan kita bahwa pertemuan kita yang lalu, kita belajar kitab Wahyu, khususnya masih pasal 3 ayat yang kelima, pesan-pesan terakhir kepada jemaat yang ada di Sardis. Dan pertemuan yang lalu kita sudah belajar khusus untuk ayat yang kelima. Di situ kita mendapatkan informasi bahwa di jemaat Sardis, walaupun sekian banyak telah terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi ada segelintir orang, beberapa orang yang tetap berkomitmen untuk memegang pengajaran itu. Dan Tuhan berjanji akan memberikan pakaian putih. Itu artinya Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan pakaian kesucian dan kebenaran. Tuhan juga tidak akan menghapuskan namanya dalam kitab hayat. Dan itu adalah garansi, jaminan bahwa kita akan masuk pada Yerusalem yang baru. Dan yang ketiga yang kita pelajari waktu yang lalu, bahwa Tuhan tidak akan malu mengakui kita di hadapan Bapanya. Kemarin saya katakan bahwa banyak orang dengan bangga karena mereka banyak berbuat dalam pelayanan-pelayanan yang kelihatan spektakuler. Dan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 katakan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar, mengusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat,
Seandainya bisa ditambah kalimat-kalimat ini, kami telah memenangkan banyak jiwa, kami telah begitu banyak berkorban, berkarya untuk Tuhan. Tapi ada satu kalimat di situ dikatakan, undur kamu yang mengerjakan kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Memang sangat menyedihkan kalau kita merasa sebagai sesuatu sudah berbuat sesuatu banyak hal, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Ini peringatan agar supaya kita tetap fokus, pegang pengajaran. Karena kalau kita pegang pengajaran, kita akan diakui di hadapan Bapa pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita lanjutkan materi kita. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada sidang jemaat. Maksudnya, teguran ini bukan saja untuk sidang jemaat Sardis, tetapi juga untuk semua sidang, termasuk seluruh gereja-gereja di dunia yang merasa terlibat dalam keadaan seperti sidang Sardis ini. Jadi memang di awal-awal pertemuan pelajaran kitab Wahyu, khusus untuk kunjungan Tuhan kepada 7 sidang yang ada di Asia Kecil, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, memang 7 sidang ini sudah tidak ada. Tetapi apa yang disampaikan Tuhan lewat kunjungannya, baik itu teguran, nasihat, peringatan, penghiburan, itu adalah kondisi keadaan gereja-gereja yang ada di keempat penjuru alam. Jadi kalau Tuhan katakan termasuk seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini, mari kita berbesar hati bahwa sadar tidak sadar, mungkin dalam ketidaktahuan kita atau mungkin dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan melihat ada kondisi-kondisi seperti jemaat Sardis. Inilah saatnya kita mengambil keputusan untuk kembali kepada pengajaran yang benar. Pegang teguh-teguh pengajaran, kata Amsal 4 ayat 13, karena dia adalah hal selamat kita. Sekarang kita akan masuk pada Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ke-6, namanya sidang jemaat Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Sidang jemaat ini terkenal atau dipuji karena kasihnya kepada Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, saya bacakan ayat ini dalam terjemahan Bode. Demikian bunyi firman Tuhan. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Philadelphia, seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang kudus dan yang benar, yang memegang anak kunci Daud, yang membuka dan tiada seorang pun dapat menutup, dan yang menutup tiada seorang pun yang membuka. Luar biasa ayat ini. Dibuka dengan sebuah pengharapan, penghiburan kepada jemaat yang komitmen berpegang teguh kepada pengajaran. Saya baca penjelasannya. Aku memperkenalkan diri kepada sidang jemaat Philadelphia sebagai Dia yang kudus dan benar, yang memegang anak kunci Daud, yang membuka dan tiada seorang pun dapat menutup, dan yang menutup tiada seorang pun dapat membuka. Arti rohaninya seperti ini. Jadi ada penjelasan pendekatan terhadap makna rohani ini. Daud adalah seorang yang berkenan kepadaku dan sangat dikasihi oleh Allah. Karena itu Raja Daud diberi hak untuk menduduki takhta kerajaan Israel. Dan Israel adalah umat pilihan Tuhan. Aku, kata Yesus, disebut sebagai akar benih Daud. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan firmanku berikut ini. Aku ini Yesus menyuruhkan malaikatku hendak menyaksikan segala perkara ini kepadamu bagi segala sidang jemaat. Akulah akar dan benih Daud dan bintang fajar yang gilang gemilang. Jadi Daud adalah bayangan dari aku sendiri. Akulah Dia yang kudus dan benar itu, yang memegang anak kunci Daud. Dahulu yang memegang anak kunci Daud adalah Eliakim bin Hilkia dan Sebna. Yesaya 22 ayat yang ke-15, lalu lompat ayat 20 dan ayat yang ke-22. Malah di situ dijelaskan bahwa sebenarnya Sebna pertama diperbantukan. Kemudian di situ ada tahapan, kemudian disebutkan nama lagi Eliakim bin Hilkia. Kedua orang ini karena mereka yang memegang anak kunci Daud, maka keduanya dapat melihat segala kekayaan Daud. Arti rohaninya yang dimaksud anak kunci Daud adalah kunci untuk membuka rahasia kerajaan sorga. Apakah rahasia kerajaan sorga itu? Ialah rahasia firman-Ku yang sudah berabad-abad lamanya tertutup, tiada diketahui oleh seorang jua pun, termasuk malaikat di sorga. Jadi ketika Tuhan memberikan penggambaran Dia yang memegang kunci Daud,
Kita tahu bahwa ada rahasia-rahasia yang terselubung dalam perbendaharaan kerajaan Daud, dan itu adalah gambaran tentang rahasia kerajaan sorga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-12, perhatikan firman-Ku berikut ini. Maka kepada mereka itu sudah dinyatakan bahwa bukannya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kamu, mereka dulu sudah melayani di dalam segenap perkara, yang sekarang ini kamu diberitahu oleh orang yang memberitahukan kabar kesukaan kepada kamu dengan Roh Kudus yang disuruhkan datang dari surga. Maka perkara itulah malaikat ingin hendak mengetahuinya. Jadi memang ada hal-hal yang bersifat rahasia. Malaikat saja tidak tahu, ingin mengetahui, tapi tidak diberitahukan kepada mereka. Tapi kita gereja akhir zaman, Tuhan bermurah hati bagi siapa yang sudah menjadi milik kepunyaannya, yang sudah lahir baru dari air dan roh, yang sudah berkecimpung dalam persekutuan pengajaran yang benar. Maka Tuhan memberikan kunci Daud, kemudian mereka diberikan hak seperti Sekna, Eliakim bin Hilkiah untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, rahasia yang tersimpan berabad-abad seperti penjelasan firman Tuhan sebelumnya. Saya lanjutkan. Aku sudah bukakan sebahagian rahasia firman-Ku kepada rasul-rasul hujan awal. Tetapi sekarang, karena sudah tiba saatnya gereja pengantin akan disempurnakan, maka rahasia firman-Ku mulai aku ungkapkan pula kepada hamba-hambaku yang aku sudah lantik. Jadi, pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sempat membahas bahwa ada proyek Tuhan yang besar, kegerakan besar, dan itu ada di depan kita. Dipakai gambaran pencurahan roh hujan akhir untuk mematangkan buah-buah daripada tanaman. Dan kita tahu bahwa itu ada di depan kita. Gereja hujan awal, puji Tuhan, Kisah Para Rasul mencatat kisah perbuatan Roh Kudus yang luar biasa. Ada suratan-suratan merupakan peneguhan tentang pemakaian Tuhan kepada para rasul Tuhan. Tapi ada janji Tuhan bahwa kita, gereja yang hidup di akhir zaman, selain sudah mendapatkan bagian dari pencurahan roh hujan awal, kita sedang menantikan pencurahan roh hujan akhir. Pada waktu kegerakan besar tahun pertama, kita tahu ada beberapa hal yang terjadi. Salah satunya, di situ ada pelantikan 5 jawatan Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, ada 5 jawatan yang akan dilantik Tuhan untuk penyempurnaan gereja. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru-guru. Dan kita tahu mereka ini diperlengkapi dengan karunia-karunia sedemikian rupa. Kemudian mereka bersinergi tentunya di bawah kepemimpinan 12 rasul hujan akhir. Jadi kepada kita hamba-hamba Tuhan yang berpegang kepada pengajaran, yang mengamalkan pengajaran, khususnya pelajaran-pelajaran pengungkapan, jangan berkecil hati. Sebab memang kalau kita lihat ada banyak pemakaian hamba-hamba Tuhan sekarang yang mengkampanyekan penginjilan, begitu banyak orang yang bertobat karena memang itu bagiannya. Mungkin mereka diizinkan Tuhan masuk di ladang Tuhan untuk menuai. Tapi jangan lupa, ada yang dipercayakan untuk mengumpulkan berkas-berkas itu, diikat kemudian dibawa ke pematang, dan ada yang ditugaskan Tuhan untuk mengangkat berkas-berkas gandum atau padi itu dibawa dari pematang ke lumbungnya Tuhan. Dan ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang dilantik pada akhir zaman untuk penyempurnaan gereja Tuhan. Mari persiapkan diri kita. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala perbuatanmu, tengoklah. Aku sudah menghadapkan padamu pintu terbuka, yang seorang pun tiada dapat menutupnya. Karena meskipun kuasamu sedikit, tetapi engkau sudah menurut perkataanku dengan tiada menyangkal namaku. Penjelasannya seperti ini. Aku menghadapkan kepada sidang jemaat Philadelphia ini pintu, dan yang membuka pintu adalah aku sendiri. Masih ingat salah satu petikan ayat dalam Yohanes pasal 10, aku adalah pintu, dan pintu itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Tuhan membuka pintu kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Kenapa? Karena walaupun kuasanya sedikit, tapi mereka komitmen berpegang kepada pengajaran yang benar. Kepada mereka lah Tuhan membuka pintu. Kalau Tuhan membuka pintu, itu artinya terbuka kesempatan lebar bagi kita untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bukan hanya mengetahui rahasia, tapi kita akan masuk pada pintu itu untuk mendapatkan kemuliaan. Itulah kesempurnaan sebentar. Kalau aku yang membuka, tiada seorang pun jua yang dapat menutupnya. Yang berbicara bahwa aku berkenan membuka rahasia kerajaan sorga atau firman-Ku kepada sidang jemaat Philadelphia melalui hamba-Ku yang sudah aku lantik, yang berkenan kepadaku, dan tak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Tuhan sedang menggenapi janjinya bahwa akan ada reposisi. Filipus, kita tahu bahwa tadinya dia jemaat awam, dia setia, dia pegang pengajaran itu.
Lalu apa yang terjadi? Tuhan melihat bagaimana isi hati dan kesetiaannya. Tiba-tiba kita kaget dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Tuhan sudah lantik dia menjadi penginjil. Dan pelayanannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan raihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seingat saya, di dalam Alkitab tidak banyak orang yang pola pelayanannya dimuliakan oleh Tuhan seperti itu. Di Perjanjian Lama, saya hanya tahu satu orang yang namanya Nabi Elia. Di Perjanjian Baru, khususnya kita para rasul, orang ini bernama Filipus. Luar biasa. Dari jemaat biasa, akhirnya Tuhan pakai menjadi penginjil yang luar biasa. Oleh sebab itu, persiapkan diri kita. Pegang pengajaran itu. Persiapkan diri kita. Mari perbesar kapasitas kita. Belajar. Isi bejana hidup kita dengan kebenaran, dengan pengajaran. Lalu kita mulai menata banyak hal, mempersiapkan diri. Saya percaya akan tiba bagian kita. Tongkat estafet pelayanan itu kita akan terima. Lalu kita akan berbuat banyak sebentar pada penyempurnaan gereja Tuhan. Yang aku maksudkan hanya kepada hamba-hambaku tertentu saja, yaitu kamu yang aku sudah urapi dan lantik, yang aku bukakan rahasia ini. Pintu ini aku buka sekarang dan sebentar lagi akan aku tutup setelah gereja pengantin disempurnakan. Ya, kalau gereja sudah sempurna, tidak akan ada lagi pekabaran. Masuk pada masa suam pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu tertutup kesempatan. Khususnya menjelang pengangkatan gereja, kita tahu ada 280 hari masa mengandung pengantin mulia yang jumlahnya terbatas, 144.000 anak darah, dan masa itu masa suam. Tidak ada pemberitaan karena gereja sudah sempurna. Memang sudah tertutup kesempatan pada waktu itu. Memang dalam zaman Antikris ada terbuka kesempatan, tapi kemarin saya katakan mereka menebus, mencari keselamatan bukan oleh darah Yesus, tetapi menebus dengan darahnya sendiri. Itu cerita lain, dan itu perjuangan yang tersendiri. Dan kemuliaannya tidak sehebat kemuliaan orang yang ditebus oleh darah Yesus yang memegang teguh pengajaran. Saya lanjutkan materi ini. Ini bukan pintu pekabaran Injil seperti yang telah ditafsirkan oleh beberapa hambaku yang sudah coba menafsir kitab Wahyu. Tetapi sebenarnya ini adalah pintu rahasia kerajaan surga atau rahasia-rahasia kebenaran firman. Untuk mengetahui bagaimana aku membuka kunci rahasia firmanku, perhatikan Rasulku Petrus, di mana aku berjanji kepadanya memberikan anak kunci kerajaan surga. Perhatikan firmanku berikut ini, Matius 16 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Maka aku akan memberi kepada engkau kunci kerajaan surga. Dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. Dan barang apa yang engkau orakan di bumi, itu pun teroraklah di surga. Luar biasa. Rasul Petrus memang Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Di sini terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama, kepada Rasul Petrus diberi kunci sesungguhnya di kerajaan surga. Setiap orang yang masuk ke kerajaan surga harus melalui Rasul Petrus. Inilah maksudnya ada kunci pintu kerajaan surga dipegang oleh Rasul Petrus. Jadi luar biasa kepercayaan yang Tuhan beri kepada Rasul Petrus, bahwa Rasul Petrus itu pegang kunci kerajaan surga. Jadi setiap kita yang akan masuk sebentar akan lewat melalui pintu yang dibukakan oleh Petrus karena dia pemegang kunci kerajaan surga. Yang kedua, kunci untuk membuka rahasia kebenaran firman-Ku. Tafsiran yang benar atau ungkapan yang benar adalah rahasia masuk ke dalam kerajaan surga melalui firman-Ku. Rahasia ini hanya mungkin diberikan kalau ia dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Rasul Petrus menggenapkan hal ini sesudah ia dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Di sini Rasul Petrus membuka rahasia kerajaan surga melalui khotbahnya yang berapi-api dalam urapan Roh Kudus, sehingga sekalian orang yang mendengarnya merasa pedih hati mereka serta bertanya, apakah yang kami perbuat supaya kami selamat? Maka jawab Rasul Petrus, hendaklah kamu bertobat, berbaptis, maksudnya memberi diri baptis, dan akan beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi kalau kita kembali tarik sejarah bagaimana pekerjaan Roh Kudus di loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2, luar biasa. Sebelum Petrus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kita tahu seputar penangkapan Yesus di Taman Getsemani sampai dia tergantung di kayu salib, Petrus menjadi pribadi yang rohaninya merosot tajam. Tapi ketika dia sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, luar biasa. Roh Kudus memberikan keberanian bagi dia berkhotbah. Kisah pasal 2 ayat yang ke-14. Khotbah ini cukup panjang sampai ayat yang ke-38.
Dan pada waktu itu orang memberikan respon atas khotbah Petrus. Saya yakin ada lebih dari 3.000 orang yang mendengarkan. Ada sebagian yang mencibir, yang mengolok, yang tidak percaya. Tapi ada 3.000 orang. Mereka ini murni orang-orang Yahudi yang sedang merayakan hari raya yang ke-50 sesudah Paskah, hari raya Pentakosta, dan mereka ini dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, Petrus diberikan kunci untuk membuka pintu keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Dan jangan lupa kisah pasal 11 juga, Petrus memakai kunci yang lain untuk membuka pintu keselamatan kepada orang di luar Yahudi yang diwakili oleh Cornelius. Kisah pasal 2 ayat 37-38. Perhatikan firmanku berikut ini. Setelah didengarnya demikian, maka pedihlah hati orang sekalian. Lalu berkatalah mereka itu sekalian kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, "Hai tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" Maka kata Petrus kepada mereka, "Hendaklah kamu bertaubat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kamu akan beroleh anugerah-anugerah Roh Kudus." Jadi lihat, di sini Petrus bukan hanya sekedar berkhotbah. Kemarin ada seorang anak Tuhan selesai ibadah bertanya, apa yang dimaksudkan dengan pelajaran anugerah dan kebenaran? Saya coba mendengar, lalu dia melanjutkan, apakah itu yang dimaksudkan 4 Injil? Saya katakan benar, sebab 4 Injil itu berbicara tentang satu tokoh sentral, itulah Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksudkan hukum anugerah dan kebenaran, pelajaran anugerah dan kebenaran, itu intisarinya ada pada khotbah Petrus dalam kisah pasal 2. Ya, kita tahu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-38, sebenarnya di situ telah disusun sedemikian rupa dalam bentuk doktrin yang diajarkan langsung oleh Tuhan. Saya ingatkan kita, doktrin adalah kumpulan beberapa ayat yang memuat maksud yang sama. Akhirnya kita dapat skemanya. Di situ tingkatan pertama, yang namanya pelajaran 7 tingkatan iman, mendengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ada menyesal dan bertobat. Tingkatan yang ketiga, step yang ketiga, tahapan yang ketiga, itulah menghasilkan buah-buah pertobatan. Tingkatan yang keempat, memberi diri dibaptis. Tingkatan yang kelima, baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Tingkatan yang keenam, itu berkecimpung 3 alat dalam ruangan kudus. Ada pelita emas, meja roti pertunjukan, mesbah lupa. Ini berbagai pelayanan. Bagaimana kita menghasilkan buah-buah pelayanan, buah-buah kasih, buah-buah roh, dan berbagai aktivitas rohani sebagai upaya bagi kita mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Lalu ada tingkatan yang ke-7, itulah kesempurnaan. Jadi sebenarnya kesempurnaan tingkatan yang ke-7 itu adalah miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Tugas kita adalah mengejar ketertinggalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran ini, yang mengikuti ibadah ini, 7 tingkatan iman, 7 tahapan ini merupakan anak tangga sekaligus menjadi barometer. Kita sudah sampai pada tingkatan apa? Kalau kita belum sampai pada tingkatan yang ke-6, kalau masih di tingkatan-tingkatan awal hanya suka dengar firman, terima firman, waduh indah sekali itu firman, tapi tidak ada respon untuk membereskan kehidupan yang lama lewat pertobatan, menghasilkan buah pertobatan, kemudian baptis air, mari ambil keputusan untuk lakukan ini. Saya harus berhati-hati menyampaikan ini. Di luar sana ada banyak orang katakan, tidak perlu baptis, tidak perlu penuh dengan Roh Kudus, yang penting menghasilkan buah. Saya ingin katakan, kalau kita tanam satu tanaman, tidak mungkin kita tanam biji langsung keluar buah. Ada tahapan. Untuk itu, jangan kita coba merekayasa, memotong-motong jalur dari kewajiban kita. Yang penting buah. Mana tanamannya? Harus ada. Pertobatannya mana? Kelahiran barunya bagaimana? Kelahiran baru itu sama dengan menghasilkan satu kehidupan yang baru. Lalu kita mulai masuk pada proses pertumbuhan, menghasilkan bunga, ada karunia-karunia Tuhan, berbagai potensi itu diberdayakan, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang masih memegang pemahaman ini, tidak perlu yang lain, yang penting buah. Saya mau katakan, bertobatlah. Sebab saudara tanpa sadar menggunting kebenaran firman Tuhan. Ini sama dengan orang yang ingin bertemu Tuhan di ruangan Maha Kudus, tidak melalui pintu gerbang, tetapi langsung panjat pagar, kemudian membuka pintu kemah lewat atap atau lewat yang lain. Itu sama dengan pencuri. Yohanes pasal 10 memang mencatat di situ, siapa yang tidak melewati pintu, itulah Yesus Kristus. Mereka itu pencuri dan penyamun. Jadi kita tidak ingin dikategorikan sebagai pencuri dan penyamun. Mari kita berbesar hati, ikuti saja tahapannya, jalani saja. Saya percaya setiap perintah tahapan yang Tuhan beri, itu adalah sarana pendekatan bagi kita untuk mengerti setiap maksud Tuhan. Lakukan itu, maka kita akan mendapatkan
pengalaman rohani yang luar biasa. Iman kita bertumbuh, kita didewasakan di dalam Dia. Saya lanjutkan beberapa bagian lagi. Dalam khotbah Petrus ini, kurang lebih 3.000 orang yang bertobat, berbaptis atau memberi diri dibaptis. Dan secara tidak langsung mereka sudah melalui jalan pintu menuju kerajaan Allah. Ya tadi, dalam pelajaran 7 tingkatan iman, sebagai intisari pertama dari khotbah Petrus. Setelah selesai khotbah Petrus, ada yang mendengar, mereka memberikan respon. Ya, mendengar firman, percaya khotbah Petrus, kemudian menerima. Buktinya mereka menerima, ada respon. Apa yang harus kami lakukan? Yohanes pasal 3 ayat 5-7, demikian bunyi firman Tuhan, maka jawab Yesus, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau barang seorang tiada diperanakan daripada air dan roh, tiada ia boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Barang yang diperanakan daripada tabiat tubuh, tubuh juga, dan barang yang diperanakan daripada roh, roh juga. Jangan kamu heran, sebab sudah kukatakan kepadamu bahwa wajib kamu diperanakan pula. Dan Yohanes pasal 3 ayat 5-7 ini adalah dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus, seorang penganjur, pemimpin, seorang yang sangat dihormati, datang pada waktu itu, kemudian bertanya, jalan keselamatan. Lalu Yesus katakan, kalau engkau tidak diperanakan kembali, engkau tidak dapat melihat. Dialog berlanjut, Yesus katakan, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak dapat masuk. Jadi memang syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, melihat dan merasakan suasana kerajaan Allah yang ada hubungannya langsung dengan kerajaan sorga, itu tidak dilihat dari berapa umur kita, berapa pencapaian pengetahuan yang kita dapatkan, tapi ini soal komitmen, ketaatan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Memang tidak dijelaskan Nikodemus seperti tahapannya, sida-sida yang dibaptis oleh Filipus di padang gurun dalam perjalanan pulang ke negeri asalnya, tetapi dalam buku pengungkapan disebutkan pada waktu mayat Yesus diturunkan dari salib, Nikodemus juga ada bersama dengan Yusuf dari Arimatea, karena mayat Yesus hendak dikafani untuk dimasukkan dalam kubur Yusuf Arimatea. Dan buku pengungkapan mengatakan bahwa Nikodemus juga akhirnya menjadi murid Yesus. Luar biasa orang ini. Pencapaian yang didapatkan, puja-puja yang didapatkan dari manusia, dia rasa apalah artinya tanpa memiliki kebenaran pengajaran yang sesungguhnya. Masih ingat Paulus? Dulu, siapa yang bisa meyakinkan Paulus? Mendengar namanya saja, itu sudah merupakan sebuah aura yang menakutkan. Tapi luar biasa, Tuhan ubah hati Saulus menjadi alat yang handal dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari lakukan kebenaran. Ketika Paulus dibentuk oleh Tuhan, 3 hari dia tidak berdaya di kota Damsyik. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ketika Ananias tumpang tangan, malam itu diambil keputusan, lahir baru, dibaptis. Kemudian Tuhan tidak langsung masukkan dia dalam pelayanan. Tuhan bawa dia lebih jauh ke dalam, di padang gurun Arab selama 3 tahun. Di situ dia diprivat oleh Tuhan, di situ dia diajar langsung oleh Tuhan. Dan lihat hasilnya, bagaimana orang-orang yang betul-betul sudah menganggap apa yang dahulu menjadi kebanggaan, kuanggap sampah, malahan kuanggap rugi. Saya ingin katakan seperti inilah. Kita harus berbesar hati. Kalau apa yang kita pegang, kita yakini itu salah, lepaskan. Maka Tuhan akan mengganti dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, kebenarannya akan memerdekakan. Kebenarannya akan memperkaya kehidupan rohani kita. Kebenarannya akan mempersiapkan kita menjadi saluran berkat. Di bagian akhir, mereka lari dari persekutuan dengan Allah. Orang Yahudi yang beragama, yang menamakan diri umat pilihan Allah, sebenarnya hanya menatap kerajaan Allah atau kerajaan surga dari jauh. Mereka hanya melihat pintu kerajaan surga, tetapi tertutup bagi mereka. Mereka tidak boleh masuk ke dalamnya. Jadi, apa yang diceritakan sebelumnya dalam buku pengungkapan, khotbah Petrus, tentunya yang mereka yang dimaksudkan ini, mereka sebenarnya sudah ditarik oleh Roh Bapa. Tanpa sadar, mereka mendengar suara riuh, Roh Kudus datang seperti lidah-lidah api hinggap di kepala mereka. Terdengar deru angin. Kemudian mereka mulai bertutur dalam bahasa-bahasa yang walaupun mereka tidak pahami, tapi sebagian besar dimengerti oleh orang-orang yang sedang merayakan Hari Raya Pentakosta, yang tanpa sadar ditarik oleh Roh Bapa. Tuhan sedang membawa mereka pada sebuah kesempatan, kepada sebuah momentum untuk mengambil keputusan. Saya bisa bayangkan pada waktu itu, seandainya semua yang ada, tidak disebutkan berapa banyak, tapi saya yakin lebih dari 3.000. Kalau semua pada waktu itu membuka hati. Sama seperti Cornelius, membuka hati. Menerima. Ya, memang ada hal-hal
yang kalau kita mau pakai akal logika kita katakan, kenapa bisa begitu? Seharusnya begini. Wah, itu sesuatu yang menyesatkan. Tunggu dulu. Sebelum kita menghakimi, alangkah baiknya kita duduk berdoa, kita buka hati. Saya percaya kalau saudara dijamah oleh kuasa dari Yang Maha Tinggi, maka apa yang dirasakan oleh 3.000 orang yang memberi diri, mereka akhirnya Tuhan pakai menjadi alat. Tidak diceritakan secara komplit bagaimana karya kegerakan Roh Kudus. Sayangnya kisah pasal 2 tidak menceritakan semua itu. Ya betul, penggenapan dalam Yohanes pasal terakhir, ayat-ayat terakhir. Kalau semua kisah perbuatan tentang Tuhan Yesus bersama dengan karya Roh Kudusnya, kalau mau dicatat, rasanya tidak akan muat isi dunia ini untuk mencatat. Tapi cukuplah beberapa tokoh kisah peristiwa yang terjadi dalam kisah para rasul dan diteguhkan oleh suratan-suratan yang lain, memberikan peneguhan bahwa orang yang membuka hati, orang yang menyerahkan hidup sungguh-sungguh, pegang pengajaran, amalkan kebenaran, maka mereka bukan saja masuk dalam kerajaan Allah. Saudara tahu, kerajaan Allah bukan saja soal makan minum, tapi persoalan kuasa, ada damai, sukacita, kebenaran. Kita bisa menikmati jamuan itu. Kita dipersiapkan menjadi alat bagi kerajaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, sayangnya mereka yang katakan mereka mabuk anggur, mereka tidak merasakan jamahan Tuhan. Untuk itu, buka hatimu. Sama seperti Tuhan membuka pintu kepada jemaat yang ada di Philadelphia, itu juga yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita kalau kita membuka hati. Bagian penutup saya baca materi ini. Mereka sama-sama dengan gereja-gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus sekarang ini, yang mengajarkan bahwa mereka semua akan masuk dalam kerajaan Allah karena mereka sudah melalui fase Yohanes pasal 3 ayat 3-5. Tapi sebenarnya pintu kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Mereka sebenarnya masih di luar pintu. Ini akan diterangkan nanti dalam Wahyu pasal 12 bagaimana menjadi gereja pengantin. Jadi sebagai bagian penutup, saya ingin sampaikan kalau ini dihubungkan, penjelasan ini dihubungkan dengan tabernakel. Saudara tahu pintu kemah itu baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Di halaman ada kolam pembasuhan baptisan air. Walaupun sudah melewati tahapan itu, sudah lihat pintu kemah, tapi jangan lupa pintu itu ada dua bagian. Ada pihak luar atau ada pihak dalam. Mereka yang menolak karya Roh Kudus karena berbagai alasan, sebenarnya mereka sudah melihat, menyaksikan, sama seperti orang yang mencibir peristiwa Pentakosta. Mereka mabuk anggur, mereka hanya melihat tetapi tidak merasakan. Jadi tidak otomatis orang-orang yang sudah dibaptis air, yang sudah dituntun bergereja dalam gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus, sudah dituntun, diarahkan bagaimana caranya penuh dengan Roh Kudus, otomatis penuh dengan Roh Kudus. Sedangkan yang kita temukan orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus pun kalau tidak hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, saya percaya mereka pasti akan tertinggal sebentar. Kesempatan lain kita sambung materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam penyembahan. Saya ingatkan kita, saudara-saudara yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, jangan kecil hati, tetap komitmen sama Tuhan, menyerah sungguh-sungguh. Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus akan membaptis kita dengan kuasanya. Mari kita berlutut semua dan kita mau nyanyikan pujian ini, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kebenaran-Mu telah dibentangkan. Engkau telah mengungkapkan isi hati-Mu.
Biar kami menjadi sama seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Walaupun kuasa kami sedikit, tapi kami tidak menyangkal Tuhan. Kami tidak menyangkal kebenaran dan pengajaran-Mu. Kami akan komitmen untuk berpegang teguh. Karena kami percaya satu ketika Tuhan akan bukakan pintu. Dan kami akan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Materaikan firman memampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini rindu hati kami untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami. Dan biar penyembahan laksana bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan hadir melawat mereka. Sentuh mereka dengan kasih-Mu. Tingkatkan penyerahan mereka. Biar mereka dibaptis dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih, kami mau sembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita menyanyi dalam roh, haleluya. Ralakas naibit dari hasyailah, ikai di nama syamidat, lorap kisadit lai nama dihakusat, itrai dom. Hisnakrat lab, isnam, I did know ilair. Donelanda bidi hop ni etta kombatan sani itla hop linda kombidi asaya. Urni dela tongka pada isyera balala tana ayasi. Hurni dala tanda patang aung kadiwe siara malayan no dibini Allah yo ya na mamai kun sariba ayahay kurta tana alahan tana behesing meneko tanpa dah halapatanay ulair no lahamari ko tani bini hasamiri mana kuta tana patahata na madikita na nangawan lain sana manay. Hurri dilebih diketunuh hombi ditetunan balawaya kunsai arnala batakata hala belibidi kisin honi de bana manala wala bata pada kata manai bide ketuni bide atula handa de bide hesisin hosan kunte de bide atula menakum arnala pantu de bide ketahat sene bide lor atan hambe de kosame kulu bade hinda dapat na pedekan wala hatana bade kesin klo arnahala batak kesin bide hituna mata-matanai. Glory, hallelujah, hallelujah. Samedi de Lord, nila minikatana padaya. Glory, hallelujah. Madato hapiya samedi ko to halapita kon minikusnai. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Mari umat Tuhan ambil waktu beberapa saat untuk berdoa secara pribadi. Tetap kusuk dalam hadiratnya. Ada jaminan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26. Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Ada saudara yang sakit, pakai bahasa roh, ceritakan kepada Tuhan. Pada Tuhan ada kuasa kesembuhan. Yang menghadapi pintu tertutup, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Kau yang membutuhkan sesuatu, bawa kepada Tuhan. Sejauh kerinduanmu tidak bertolak belakang dengan keinginannya, Tuhan pasti akan mengabulkan. Tuhan dengar doa-doa kami. Perhitungkan jeritan hati, ungkapan hati kami, tetesan air mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan mendengar semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali.
Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian, Masih Ada Jalannya Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami telah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami telah mencurahkan isi hati kami kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah tampung dan Tuhan sedang mengirim jawaban itu. Lewat syafaat kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pertama-tama buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara, biarlah mampu dikerjakan. Mereka boleh menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat saudara-saudara kami, umat-Mu dimanapun berada. Kalau ada mereka yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Yang ada di rumah-rumah sakit, atau ada di rumah masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan, kami cabut, kami perintahkan dan tolak keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Oleh iman kami, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Para misionaris, utusan-utusan Injil, Tuhan Yesus, gereja-gereja yang ada, pengurus-pengurus yang ada, diberkati, diberi kekuatan. Tuhan urapi, sehingga ketika mereka masuk dalam pelayanan, lewat kebutuhan keperluan yang tercukupi, urapan Tuhan yang bertambah, perlindungan dan pendampingan Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, untuk kebutuhan keperluan kami percaya, emas perak Tuhan punya, langit bumi Tuhan yang ciptakan, apatah lagi sebuah keperluan kebutuhan kami, Tuhan pasti akan adakan dan siapkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa, alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Dan mari umat Tuhan kita berdiri semua, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib selamanya, selamanya besar dan ajaib selamanya, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Yesusku, haleluya. Dan pujian ini ungkapan hati, pernyataan syukur serta kesimpulan atas apa yang kami rasakan. Besar Allah kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau.
Terima kasih buat karya lawatan Tuhan. Kami boleh beribadah lewat channel YouTube ini, belajar kebenaran firman-Mu. Kami telah menyembah Tuhan dan semua yang kami kerjakan, kami percaya telah memberikan penguatan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan, sebentar setelah ibadah selesai, kalaupun kami masih harus kembali ke aktivitas, tugas-tugas pekerjaan yang kami kerjakan, sampai malam sebentar dan kami beristirahat, tetaplah bersama dengan kami, kawal langkah-langkah kami. Kalau ada intayan kuasa iblis, orang jahat, orang kuat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, intimidasi, bahkan belalang-belalang pelahap, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, kami ikat semua, kami hancurkan kekuatannya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau keluar. Oke, darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih kapan waktu kami bertemu, kami boleh beribadah, share, saling memberkati dan diberkati dalam Tuhan. Sekarang umat Tuhan, angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus. Biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus, ketiganya memberkati kehidupanmu, hidup, nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencana. Mulai pada malam ini sampai ke fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk malam ini. Haleluya! Semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya dapat menulis pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.